Bapak, Ibu, serta saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Shalom, selamat hari Minggu dan selamat beribadah di rumah kita masing-masing. Puji syukur marilah bersama-sama kita naikkan kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau pada saat ini kita masih diberi kesempatan untuk beribadah, walaupun masih tetap kita lakukan di rumah kita masing-masing. Tentunya kita semua meyakini bahwa semua itu boleh terjadi karena kasih dan pemeliharaan Tuhan yang selalu menyertai kehidupan kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah tak henti-hentinya kita berdoa dan memohon kepada Tuhan agar pandemi COVID-19 ini segera berakhir, sehingga kita bisa beribadah di gedung gereja kembali. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ibadah kita pada saat ini dilayani oleh Bapak Pendeta Hutomo Suryo Widodo. Bapak, Ibu, jemaat disilakan untuk berdiri. Marilah kita memasuki ibadah kita saat ini dengan menyanyikan lagu Kidung Jemaat nomor 17, bait yang pertama. Tuhan Allah hadir. Tuhan Allah hadir pada saat ini. Hai semua sujud di sini. Diam dengan hormat, tubuh serta jiwa. Tunduklah menghadap Dia. Marilah umatnya, hatimu serahkan dalam kerendahan. Saudara-saudara jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dengan penuh rasa syukur kita kepada Tuhan, marilah kita bersama-sama datang beribadah kepada Tuhan pada saat ini, dan marilah kita bersama-sama mengawalinya dengan mengambil saat teduh. Di hati kita masing-masing, marilah kita mengaku bahwa pertolongan kita itu berasal dari Tuhan Sang Pencipta langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya dan yang senantiasa menyatakan kasih setia kekal hingga selamanya. Salam kasih karunia dari Allah Bapa dan damai sejahtera Yesus Kristus senantiasa ada pada saudara-saudara sekalian. Amin. Jemaat disilakan duduk kembali. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ibadah kita pada hari ini masih dalam rangkaian kegiatan bulan kesaksian dan pelayanan Gereja Kristen Jayawetan. Karena itu, ibadat ini didasarkan pada firman Tuhan yang tertulis dalam surat Kolose pasal 3 ayatnya yang ke-17 yang menyatakan demikian. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Mari kita sambut firman Tuhan ini dengan bersama-sama menyanyikan nyanyian Kidung Jemaat nomor 344, baitnya yang ketiga.
Sungguh agung nama Yesus, hati tidak bergema bila kita direngkuhnya. Sukacita pun besar di dalam namanya. Pengharapan dunia di dalam namanya. Suka surga yang kekal. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita mengakui tidak ada manusia sempurna di hadapan Tuhan. Setiap orang telah berbuat dosa di hadapan Tuhan. Karena itu, dalam kesempatan pada saat ini, marilah kita bersama-sama mengaku dosa kita di hadapan Tuhan dan mohon pengampunan kepadanya. Mari kita bersama-sama tunduk di dalam doa. Tuhan Yesus, kami datang kepadamu dalam ibadah kami saat ini. Kami mengaku bahwa kami telah berdosa di hadapan Tuhan. Tuhan mengetahui segala sesuatu yang telah kami perbuat. Tuhan mendengarkan segala sesuatu yang kami katakan. Bahkan apa yang kami pikirkan, Tuhan juga mengetahuinya. Inilah kami Tuhan, umat-Mu yang penuh dengan dosa, tertunduk dalam penyesalan dan pengakuan. Kami bersama-sama memohon pengampunan kepadamu, karena kami percaya Tuhan yang Maha Kasih berkenan untuk mengampuni kami. Kepadamu kami telah berbuat kesalahan, karena itu hanya kepadamulah kami mohon. Padamu ada keyakinan bahwa kami semua akan mendapatkan anugerah keselamatan. Inilah kami Tuhan, umat-Mu yang datang kepadamu, memohon pengampunan kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan mengampuni kami, karena kami minta hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Bagi setiap orang yang dengan tulus menyatakan pengakuan dosanya di hadapan Tuhan, marilah kita bersama-sama menerima berita anugerah dari Tuhan. Karena itu kepada jemaat sekalian, disilakan untuk berdiri. Kita bersama-sama menerima berita pengampunan dari Tuhan sebagaimana tertulis di dalam Roma pasal 5 ayatnya yang pertama yang menyatakan demikian. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Demikian berita anugerah dari Allah dinyatakan kepada kita. Berbahagialah kita semua yang hidup di dalam anugerah Allah dalam iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita bersama-sama menyambut berita anugerah dari Allah ini dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 387, baitnya yang pertama dan ketiga. Tuhan Allah pemberi rahmat-Nya padaku.
kuasanya. Dia menjaga yang kutaruhkan hingga harinya kelak. Kuheran oleh Roh Kudus dosa dan dosaku, dan dalam firman-Ku kenal siapa penebus. Namun ku tahu yang ku percaya, dan aku yakin kan kuasanya. Dia menjaga yang ku taruhkan hingga harinya kelak. Jemaat disilakan duduk kembali. Sekarang tiba saatnya kita akan menerima pelayanan firman Tuhan, dan pembacaan Alkitab akan disampaikan oleh salah seorang anggota majelis jemaat. Bapak, Ibu, saudara dan saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pembacaan Alkitab pada hari ini terambil dari Injil Matius pasal 9 ayat 35 sampai dengan pasal 10 ayatnya yang ke-8. Sebelum kita membacanya, marilah kita terlebih dahulu memohon pertolongan kepada Tuhan agar Roh Kudus bisa menguasai hati kita dan kita boleh mengerti dan bisa melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita berdoa. Tuhan, pada saat ini kami mengucap syukur di mana kami boleh berkumpul untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Saatnya ya Tuhan, kami akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Biarlah firman Tuhan yang akan disampaikan pada saat ini dapat bekerja sesuai dengan kehendak Tuhan dan dapat menjadi berkat buat kami semuanya. Bagi kami jemaat-Mu yang akan mendengarkan firman-Mu, kami juga siapkan hati kami ya Tuhan, supaya bisa menjadi pendengar yang baik dan dapat menerima firman yang akan disampaikan. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu pada saat ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Injil Matius pasal 9 ayat 35 sampai dengan pasal 10 ayatnya yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan surga serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, "Tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu, mintalah kepada Tuan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma." Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap orang yang dengan setia mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus,
Bacaan Alkitab kita pada hari ini yang menjadi dasar khotbah terambil dari Matius pasal 9 ayat 36 dan juga pasal 10 ayat 1 yang menyatakan demikian. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Pasal 10 ayat 1, Yesus manggil ke-12 muridnya dan beri kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita mengakui bahwa sejak semula Tuhan Allah menciptakan manusia tidak hidup seorang diri. Manusia diberi anugerah oleh Tuhan Allah untuk hidup bersama dengan orang lain. Manusia hidup bersama dengan sesamanya. Nah, dalam kehidupan bersama dengan orang lain inilah setiap orang bisa saling melihat keberadaan sesamanya. Setiap orang bisa melihat keberadaan orang-orang yang ada di sekitarnya. Suatu saat melihat ada orang yang tertawa gembira, lalu ikut merasakan kegembiraan mereka. Namun suatu saat pula juga melihat orang yang menangis karena penderitaan mereka. Inilah yang sesungguhnya terjadi. Inilah yang dilihat dan dirasakan Yesus ketika ia berjumpa dengan banyak orang yang mengikuti pengajarannya dan mengharapkan belas kasihan dari Yesus. Lalu Yesus pun melihat keberadaan orang-orang yang ada di sekitarnya. Dia merasa ada sesuatu yang dibutuhkan oleh mereka. Dan karena itulah di dalam bacaan kita tadi, penulis Injil Matius mengungkapkan dengan pernyataan, melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Yesus melihat penderitaan orang-orang yang mengikuti dan mendengarkan pengajarannya dengan mata batinnya. Ia merasakan berbagai penderitaan mereka yang mereka alami. Selain itu, ia juga merasa kasihan kepada mereka yang memerlukan pertolongan. Namun sayangnya, tidak banyak orang yang peduli pada mereka. Hal inilah yang menjadikan hatinya tergerak untuk melakukan sesuatu bagi mereka. Kasih Yesus muncul melihat orang-orang yang ada di sekitarnya. Ia merasa tidak tega dengan apa yang terjadi pada diri orang-orang yang ada di sekitarnya. Karena itu, karena kasih Yesus, maka ia berkehendak untuk menolong mereka. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Yesus yang pada saat itu tinggal bersama di antara banyak orang, ternyata dia tidak hanya bergaul saja. Namun dalam pergaulannya itu ia perhatikan pergumulan, bahkan penderitaan yang dialami orang-orang yang ada di sekitarnya. Ia memperhatikan mereka yang ada di sekitarnya, memperhatikan pergumulan-pergumulan, bahkan penderitaan yang mereka alami. Ia memperhatikan mereka yang sakit dan memiliki berbagai kelemahan. Tubuh mereka sangat rentan terhadap berbagai penyakit. Mereka tidak mampu berpikir berat. Mereka tidak bisa berpikir secara baik, mudah tergoda dan tertipu, tidak memiliki semangat dan daya juang dalam merencanakan dan meraih masa depan. Mereka juga tidak dapat hidup dengan kekuatan sendiri di tempat sederhana dalam kehidupan mereka.
hidup mereka selalu bergantung pada orang lain. Itulah kelemahan yang ada pada diri orang-orang yang ada di sekitarnya. Dan kenyataan inilah yang menjadikan Yesus tergerak hatinya untuk menolong mereka. Yesus tidak hanya diam saja dalam pergaulan itu. Dia tergerak hatinya dan tergerak juga untuk berbuat sesuatu menolong mereka. Terlebih pada saat itu juga tidak ada orang yang peduli pada mereka yang ada dalam kelemahan dan berbagai macam penyakit yang diderita. Mereka ini seolah dibiarkan begitu saja di lingkungan masyarakatnya. Tidak ada orang yang memperhatikan dan peduli pada mereka, apalagi yang mau menolong mereka. Tidak ada. Oleh karena itulah dalam baca kita tadi disebutkan Yesus menyatakan mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Kepedulian Yesus yang demikian ini menjadikannya beraksi, berbuat sesuatu, bertindak untuk menolong mereka. Yesus berkehendak untuk menyembuhkan mereka yang sakit dan membebaskan mereka dari berbagai kelemahan. Dan kita melihat ada hal menarik dalam bacaan kita tadi yang perlu kita perhatikan, yakni Yesus tidak ingin melakukannya sendirian saja. Ia melibatkan orang-orang yang dipilihnya sendiri agar bersama-sama dengan dia bersaksi, beraksi, bertindak untuk menolong mereka. Karena itu Yesus manggil ke-12 muridnya dan beri kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Yesus juga bahkan beri kuasa kepada murid-muridnya dan beri tugas kepada mereka agar memiliki kepedulian sekaligus menolong agar terbebas dari roh jahat, agar mereka juga disembuhkan dari segala macam penyakit dan memberikan kekuatan serta kemampuan bagi mereka yang memiliki berbagai kelemahan agar mereka mampu menghadapi kenyataan hidup yang berat. Mereka juga memiliki semangat dan berani berjuang meraih kebahagiaan, meraih kesejahteraan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sikap dan tindakan Yesus yang peduli pada orang yang sakit dan memiliki kelemahan hendaknya juga dimiliki oleh setiap orang yang mengaku beriman kepadanya dan menjadi pengikut atau murid-muridnya. Jika kita mengaku beriman kepada Yesus dan mengaku juga menjadi murid-muridnya, menjadi pengikut-pengikutnya, maka kita juga harus peduli dan menolong, membebaskan mereka yang mengalami berbagai persoalan kehidupan dan penderitaan. Mestinya kita juga tidak diam saja melihat banyak orang di sekitar kita ada dalam berbagai kelemahan, ada dalam berbagai penderitaan. Kalau kita belajar dari Yesus, maka kita pun juga diajak untuk peduli kepada mereka. Kepedulian itu tidak sekedar lahir dari ucapan kasihan terhadap mereka. Tidak itu. Lebih dari itu. Kita tidak juga hanya berhenti pada percakapan-percakapan atau diskusi-diskusi, melainkan harus diwujudkan juga dalam aksi atau tindakan nyata. Nah, pada saat kita berpikir tentang bagaimana kita beraksi, bagaimana kita melakukan tindakan yang nyata, mungkin kita selalu berpikir tentang apa yang harus kita lakukan. Kita harus berpikir tentang bagaimana aku harus melakukan semuanya itu. Bahkan terkadang kita juga tidak berani melakukan aksi secara konkret karena berbagai tantangan yang kita bayangkan
dan itu kita hadapi. Padahal Tuhan memberikan kuasa kepada kita. Tuhan berikan kuasa kepada orang-orang yang percaya kepadanya. Tuhan berikan kuasa kepada para pengikutnya agar bisa menolong mereka yang sakit dan hidup dalam berbagai kelemahan. Sebenarnya saudara-saudara, ketika kita mengetahui ada orang-orang di sekitar kita yang memerlukan pertolongan dan kita merasa kasihan pada mereka, pada saat itu Tuhan telah menggerakkan hati kita agar melakukan sesuatu untuk menolong mereka. Ketika mata batin kita melihat ada orang-orang yang perlu kita kasihani, sesungguhnya pada saat itu kita digerakkan untuk berbuat sesuatu menolong mereka. Demikian juga yang terjadi ketika situasi pandemi COVID-19 ini ada dalam kehidupan kita. Ada banyak orang yang terkena dampak karena pandemi ini. Ada banyak orang yang terpaksa harus berkurang pendapatannya atau penghasilannya. Bahkan ada juga yang terpaksa harus berhenti bekerja. Ada juga banyak orang yang sakit tetapi tidak bisa segera mendapatkan pertolongan. Dan pada saat itu ketika kita tergerak untuk berbuat baik kepada mereka, menyatakan kasih kita kepada mereka, menyalurkan cita kasih Tuhan kepada mereka, sesungguhnya Tuhan telah berikan kuasa untuk menggerakkan kita berbuat sesuatu menolong mereka. Karena itu, mari kita berbuat sesuatu untuk menolong mereka dengan mengandalkan pada kuasa Tuhan yang dinyatakan kepada kita. Percayalah bahwa kita mampu melakukan itu. Kita mampu membawa banyak orang merasakan cita kasih Tuhan, menikmati damai sejahtera Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, bersama-sama dengan umat Tuhan di seluruh dunia, marilah kita mengungkapkan pengakuan iman rasuli. Jemaat dipersilakan berdiri. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat, kami persilakan duduk kembali. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersama-sama memasuki doa syafaat.
Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan Allah Bapa yang di sorga, kami bersyukur atas firman-Mu yang telah kami renungkan bersama pada ibadah kami saat ini. Kami bersyukur karena Tuhan berkenan untuk menyapa kami dan mengingatkan kepada kami, supaya kami dimampukan untuk menyatakan kasih Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari, dengan mengungkapkan kepedulian kami, juga aksi nyata kami bagi setiap orang yang membutuhkan uluran tangan kasih-Mu. Kami percaya Tuhan berkenan juga untuk memakai kami melakukan apa yang baik seturut dengan kehendak Tuhan, menyatakan kasih Tuhan kepada sesama kami. Tuhan Yesus, perkenankanlah kami bersama-sama juga memohon kepada Tuhan, kiranya Tuhan berkenan untuk memampukan kami di dalam kami mewujudkan sukacita dan damai sejahtera dari Allah bagi kehidupan kami sehari-hari. Kami mengingat bagi umat-Mu yang saat ini ada dalam sakit, mereka yang saat ini bergumul dalam berbagai persoalan kehidupan, mereka yang saat ini juga mengalami berbagai macam masalah. Tuhan, kami mohonkan pertolongan-Mu, hikmat-Mu dan penyertaan-Mu, agar mereka yang sakit Tuhan jamah dan Tuhan sembuhkan, mereka yang ada dalam kedukaan Tuhan hibur, mereka yang ada dalam pergumulan Tuhan mampukan untuk bisa mengatasi berbagai pergumulannya, dan biarlah dengan hikmat-Mu mereka dapat melakukan apa yang baik seturut dengan kehendak Tuhan. Kami juga berdoa bagi anak-anak kami yang saat ini harus melakukan berbagai macam upaya supaya mereka terhindar dari berbagai macam penyakit. Kiranya Tuhan juga memampukan mereka agar mereka juga dapat senantiasa berupaya untuk menjaga kesehatan tubuh mereka, terlebih di tengah-tengah kehidupan yang terjadi saat ini, di tengah-tengah pandemi COVID-19. Kiranya Tuhan memampukan kami semua umat-Mu ini supaya kami bertanggung jawab di dalam memelihara kesehatan tubuh kami, juga di dalam mewujudkan kesejahteraan dalam kebersamaan kami, di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah gereja, dan juga di tengah-tengah masyarakat. Tuhan, kami juga berdoa bagi pemerintahan bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan berkenan untuk memberkati mereka, memberikan hikmat kepada mereka, supaya mereka mampu untuk melakukan apa yang baik dalam upaya mengatasi pandemi ini. Kami percaya Tuhan akan menolong dan menyertai mereka. Biarlah mereka juga dapat melakukan apa yang baik, yang seturut dengan kehendak Tuhan. Kami juga berdoa bagi kehidupan para pelayan Tuhan, khususnya di Gereja Kristen Jawetan Jemaat Sitiarjo. Kiranya Tuhan menyertai dan berkati mereka dengan hikmat-Mu, supaya mereka juga dapat melakukan tugas-tugas pelayanan mereka dengan syukur, dengan setia, dan dengan penuh rasa tanggung jawab. Karena bagaimanapun juga mereka memiliki tugas untuk mewujud nyatakan kasih Tuhan kepada umat-Mu, bahkan juga kepada setiap orang dimanapun mereka berada. Karena itu berikanlah kemampuan dan hikmat yang daripada-Mu, supaya para hamba-Mu ini dapat menjalankan tugas-tugas pelayanannya dengan baik. Demikian Tuhan, doa ini kami sampaikan kepada-Mu. Kami percaya Tuhan mendengarkan doa-doa kami, dan kami percaya Tuhan akan berikan kepada kami apa yang kami butuhkan. Karena itu kami minta doa kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kepada kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tibalah saatnya kita akan bersama-sama mengucap syukur kepada Tuhan.
Kita menyadari bahwa Tuhan senantiasa melimpahkan kasih sayang-Nya kepada kita. Ia memberikan kepada kita apa yang kita butuhkan. Oleh karena itu, marilah kita bersyukur kepada-Nya dengan memberikan persembahan. Namun sebelum mempersembahkan, marilah kita mendasarinya dengan firman Tuhan sebagai tertulis dalam Mazmur 106 ayat yang pertama yang menyatakan sebagai berikut. Haleluya, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Nya. Di dalam kita mengumpulkan persembahan pada saat ini, marilah kita iringi dengan kita menyanyikan Kidung Jemaat nomor 393. Kita nyanyikan bait yang pertama dan yang ketiga. Tuhan betapa banyaknya berkat yang Kau beri. Teristimewa rahmat-Mu dan hidup abadi. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanmu. Padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Setiap hari rahmat-Mu tiada putusnya. Hendak ku puji nama-Mu tetap selamanya. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanmu. Padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdoa, kita menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Jemaat dimohon untuk berdiri. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kepada-Mu untuk hari perhentian ini, di mana kami dapat beristirahat dari pekerjaan dan tugas kami sehari-hari, supaya kekuatan tubuh kami pulih kembali, pikiran kami disegarkan kembali, dan jiwa kami dikuatkan kembali. Kami juga mengucap syukur kepada-Mu ya Tuhan, untuk kesempatan beribadah hari ini, di mana kami dapat menyisihkan kekhawatiran kami dan memusatkan pikiran kami hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Tuhan, dalam ucapan syukur ini, kami mewujudkan dengan mengumpulkan persembahan yang sudah kami ambil sedikit daripada berkat-Mu yang melimpah. Dan biarlah persembahan ini Engkau sucikan, Engkau pakai Tuhan, sehingga dapat menjadikan sarana kemuliaan nama-Mu saja. Kami juga berdoa untuk hamba-Mu yang mengelola persembahan ini. Kiranya Engkau memberikan kebijaksanaan, Engkau memberikan hikmat, sehingga apa yang dilakukan Tuhan bukan kehendak manusia, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi. Kiranya pada hari ini Tuhan, hari yang kudus ini, kami menerima kekuatan dan bimbingan yang memampukan kami untuk berjalan di dunia ini dengan-Mu dan bukan menyimpang daripada-Mu.
Selanjutnya kami juga akan meneruskan aktivitas kami masing-masing. Biarlah Tuhan menuntun dan membimbing kami. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami dan semuanya kami serahkan dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sekarang marilah kita bersama-sama undur dari peribadahan ini dan kembali melakukan tugas kesaksian dan pelayanan kita di tengah-tengah keluarga, gereja, dan masyarakat. Marilah kita juga menjalani kehidupan dengan ucapan syukur dan menjaga kesehatan rohani kita, juga menjaga kebersihan jasmani kita. Mari kita bersama-sama menyanyikan nyanyian Kidung Jemaat nomor 341, baitnya yang pertama. Kuasa-Mu datang memulai untuk kami semua, dan karena itu ya Tuhan kami takkan gentar, bagaikan padi segenggam mestilah mati dipendam, supaya tubuh dan segar di panas surya membakar, berbuahlah Tuhan Tuhan. Allah Bapa, sumber segala kasih karunia, Yesus Kristus Sang Juru Selamat, sumber damai sejahtera, di dalam kuasa Roh Kudus akan senantiasa menyertai hikmat dan berkat-Nya kepada saudara-saudara sekalian. Amin. Kepadamu puji-pujian, pada syukur dan segala kemuliaan.